Makanya kita diberikan umur itu bukan untuk menyia-nyiakan batas usia, bukan. Supaya mencari hal-hal yang bermanfaat. Mumpung masih bisa lihat nih, sebab kalau mata sudah tertutup untuk selamanya, ini mata sudah tidak bisa digunakan lagi. Mumpung masih bisa lihat yang bermanfaat. Ya, coba sering-sering lihat Al-Quran. Coba Anda dalam sehari, maaf ya, lihat Al-Quran tuh, lihat berita. Berapa kali dalam sehari? Silahkan cek, update status berapa kali tuh. Masya Allah, berapa kali Anda mengupdate status dengan Allah itu? Update status salat sunnah Anda, update status Anda sebagai seorang hamba yang rajin baca Quran, yang rajin puasa, yang rajin tahajud. Dunia Anda update terus tuh. Masa urusan akhirat Anda diam kan? Di mata ini sebelum tertutup, ayo gunakan. Lihat orang-orang soleh bagaimana dia masuk ke masjid, bagaimana mereka ibadah. Gunakan yang baik-baik. Sebab kalau fungsinya sudah tidak bisa digunakan, ruginya luar biasa. Kan tadi saya katakan, anak 6 tahun, mata buta, namanya Mu'ad, hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun, mata masih sehat. Ngelihat Quran aja sudah nggak bisa dalam sehari. Ada yang salah itu dalam jiwanya. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita. Orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Ketika Anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar. Kenapa mengangkat tangan gini? Salah satunya di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau salatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam salat, buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor Allahu Akbar, mobil Allahu Akbar, ya kan? Status itu belum diupdate Allahu Akbar, ya, miss call belum dibalas Allahu Akbar. Itu bermasalah, sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya Khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Ya, silakan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi, kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kama ra'atan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu tentang kita siapa? Maka healing terbaik, kembalilah kepada Allah. Biasanya healing itu kaitannya lebih banyak dengan penyakit hati. Hati itu marad penyakitnya. Obatnya disebut dengan syifa. Jadi kalau sedang gelisah, curhatnya ke Allah. Ini banyak sekali persoalan yang healingnya itu justru saat dihempaskan di atas sajadah itu, bukan saat dihempaskan di media sosial. Jadi kalau ibu mau curhat, cari yang solutif. Minta, kembali kepada Allah. Ibu punya masalah dengan suami, wudu, ambil mushaf, baca Quran. Setidaknya ada ketenangan. Kalau sudah hati tenang, komunikasinya enak. Kadang-kadang nggak pernah tuntas itu karena dibawa dengan kegelisahan. Akhirnya yang muncul ego. Dan lupa kalau dua-duanya itu hamba yang akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healingnya, gunakan dengan pemilik kita, kembali kepada Allah, bangun konektivitas, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya beri gambaran pada Anda. Firaun saja, manusia paling jahat, mengaku Tuhan. Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bunuh banyak orang. Bahkan ada bayi baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat ke-49. Yadzabbihuna abna'akum. Bunuh orang, mengaku Tuhan. Perbuatannya zalim luar biasa. Masya Allah, berlaku sifat adil dan sayang Allah. Dikirimkan dua nabi sekaligus untuk mengembalikan dia pada kebaikan. Jadi gak ada manusia-manusia yang merasa larut dalam kesalahan yang tidak diberi kesempatan untuk berubah.
Kalau konsisten dijaga iman dan amal soleh, dua ini saja. Iman, amal soleh, bangun tidur pakai iman, keluar amal soleh. Berpakaian pakai iman, keluar amal soleh. Nanti keluar dari masjid pakai iman, keluar pasti amal soleh. Nanti ada cirinya dari perilaku itu. Kalau keluar masjid pakai iman, amal solehnya nanti yang keluar kaki kiri dulu tuh. Lalu keluar di lisannya doa. Ya, kalau masuk pakai iman, yang masuk kaki kanan dulu tuh. Tapi kalau imannya tipis, itu tidak memberikan pengaruh kepada bagian tubuh. Sehingga nanti secara otomatis tubuh kita itu nggak paham dibimbing oleh imannya. Karena tipis. Karena itu nggak ingat mana yang masuk. Mau kanan, mau kiri nggak sadar. Tapi semakin kuat imannya, dibimbing tuh. Kadang-kadang masuk kiri bisa ditarik lagi yang masuk kanan. Itu bisa terjadi. Ya. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja, nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Berusahalah untuk bercita-cita mendapatkan surga, kan? Seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang takwa. Jadi Allah meminta kita bergegas, menata diri, bergegas untuk punya cita-cita. Saat pulang ke akhirat nanti, cita-cita punya rumah, ya, punya tempat seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dunia saja Anda punya cita-cita. Saya pengen karir sukses, pengen rumahnya luar biasa, pengen kendaraan yang cukup, pengen hidup nyaman. Untuk dunia yang sementara yang akan Anda tinggalkan, Anda begitu punya cita-cita yang tinggi sampai Anda tempatkan setinggi langit, gitu kan? Kenapa ketika Anda kembali kepada Allah dalam suasana hidup yang abadi, Anda nggak punya cita-cita? Maka untuk memotivasi kita semua, kata Allah, ini perintah, maka engkau harus punya cita-cita, punya harapan yang tinggi untuk mendapatkan tempat kembali terbaik yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajhah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, ada sesuatu terlintas, kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, ya, cukup pindahkan yang itu, kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Awas, hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat, palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas, jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, Masya Allah, itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Itu hal yang keliru, yang tidak tepat.